Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga di mata kuliah kewirausahaan. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai profil dan proses usaha. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Oke. Kemarin kan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan wirausaha ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan seorang wirausaha. Yang pertama, kita akan bahas mengenai keuntungan menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. Artinya, ketika kita sudah memulai usaha, maka tujuan-tujuan yang akan kita capai itu bisa dikehendaki oleh diri sendiri. Misalkan tujuan kita membuka usaha itu apa? Mendapatkan profit atau memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat atau apa. Kemudian yang kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi secara penuh. Ketika kita mulai berwirausaha, maka kita akan semacam mendemonstrasikan apa yang atau kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki di dalam diri, nah itu bisa terdemonstrasikan ke dalam bentuk usaha yang kita rintis. Kemudian yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nah, keuntungan dari jika kita menjadi seorang wirausaha, kita akan mendapatkan manfaat, kemudian memiliki tentunya keuntungan atau profit yang kita inginkan. Lalu terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Dengan kita memiliki usaha, maka secara tidak langsung kita akan membantu masyarakat sekitar, misalkan untuk diserap menjadi tenaga kerja, dan itu akan secara tidak langsung kita membantu mereka juga dalam mempunyai pendapatan yang pasti. Kemudian terakhir, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Nah, sekecil-kecilnya usaha yang kita miliki, kita adalah bosnya. Kalian pasti pernah mendengar istilah seperti itu. Jadi, kalau kita menjadi seorang wirausaha, sudah pasti kita akan menjadi bos. Tapi, bos di sini konotasinya harus konotasi yang positif ya. Artinya, bos yang tegas, yang mempunyai visi dan misi yang jelas, bukan hanya sebagai bos yang mempunyai sifat-sifat yang seperti sombong dan lain-lain. Lalu ada juga kelemahan ketika kita menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, memperoleh pendapatan tidak pasti. Ini pasti akan terjadi kepada setiap para pengusaha. Artinya pendapatan tidak pasti. Kenapa? Ini kan banyak penyebabnya. Bisa saja misalkan produk kita kurang laku di pasaran atau promosi kita tidak maksimal sehingga produk tidak terjual dengan sesuai target yang kita inginkan dan lain-lain, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pendapatan kita. Apalagi untuk pengusaha pemula misalkan, itu pasti harus dituntut sesabar mungkin karena pendapatan yang didapatkan biasanya sangat kecil jika dibandingkan dengan misalkan kita menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, bekerja keras dan dalam waktu atau jam kerja yang panjang. Artinya seorang pengusaha itu memang dituntut untuk ekstra dalam bekerja. Artinya bisa saja kita melebihi orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Katakanlah mereka memiliki waktu 8 jam kerja. Nah, seorang pengusaha ini bahkan bisa lebih, bisa 10 jam, 12 jam, atau bahkan 24 jam dalam mengelola usahanya, seperti itu. Jadi, seorang pengusaha harus siap ketika harus bekerja lebih lama daripada jam-jam kerja normal pada normalnya. Kemudian kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil sebab dia harus berhemat. Nah, ini ya yang paling penting ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita harus siap hidup
berhemat pada awal-awal membuka usaha baru. Artinya jangan sampai ketika kita membuka usaha, kemudian kita melihat profit kita sudah lumayan, nah kita menjadi orang yang hambur, apalagi selalu membelanjakan profit kita terhadap barang-barang yang konsumtif. Nah ini jangan sampai terjadi. Artinya kita tetap harus menahan diri untuk berhemat. Nah kalau bisa misalkan profit yang kita dapatkan itu kita alokasikan untuk menambah modal usaha kita. Nah itu baru akan baik gitu, bagus gitu ya artinya. Sampai kita harus bertahan ya, harus menahan diri sampai usaha kita sudah terlihat kemajuannya seperti itu. Lalu tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapi. Nah di sini tadi kan seorang pengusaha itu sudah pasti menjadi seorang bos di mana tuntutannya itu banyak. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan. Meskipun misalkan kita kurang menguasai atau belum menguasai sepenuhnya terhadap usaha yang kita jalani, tapi kita dituntut untuk bagaimana cara mengambil keputusan yang cepat dan efektif untuk usaha kita. Oke, nah sebetulnya apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita menjadi seorang pengusaha? Yang pertama ada faktor personal, artinya seseorang itu menjadi seorang pengusaha karena adanya dorongan dari diri sendiri atau keinginan pribadi. Contoh banyak ya, ketika misalkan saya tidak mau menjadi seorang pekerja, tapi saya mau menjadi seorang pengusaha karena memang mungkin saya mempunyai bakat di sana. Intinya orang faktor personal ini memang betul-betul muncul dalam diri seseorang tersebut. Nah, kemudian beda dengan sosiologikal. Artinya faktor ini biasanya seseorang itu membuka usaha atau menjadi seorang pengusaha karena misalkan adanya dorongan atau motivasi atau bahkan petunjuk atau disuruh oleh misalkan family atau keluarga misalkan. Nah, banyak ya yang terjadi juga misalkan terhadap ketika kita misalkan mempunyai orang tua yang memiliki usaha. Nah, namun kemudian orang tua kita misalkan krisis generasi untuk meneruskan usahanya daripada misalkan dilanjutkan oleh orang lain, biasanya harus diteruskan oleh anak atau cucu-cucunya. Nah, ini bisa saja terjadi misalkan terhadap kita yang misalkan mempunyai orang tua tersebut. Misalkan kita tidak mau menjadi seorang pengusaha tapi dituntut untuk menjadi penerus. Nah, ini merupakan salah satu adalah faktor sosiologikal, artinya adanya dorongan dari luar diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti itu, adanya dorongan atau motivasi dari orang tua, seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang mempunyai usaha atau menjadi seorang pengusaha karena adanya faktor environment atau faktor lingkungan. Nah, di sini banyak sekali ya, misalkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah untuk para pengusaha baru, misalkan untuk membuka usaha, misalkan perizinannya dipermudah, atau misalkan mendapatkan bantuan dana atau modal seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita melihat, misalkan di Purwakarta lagi ngetren membuka coffee shop. Nah, ini juga adanya faktor lingkungan. Kita melihat adanya faktor lingkungan luar yang bisa memicu kita untuk menjadi seorang pengusaha. Dan itu masih banyak lagi ya. Intinya faktor environment ini faktor dari eksternal ya, eksternal dari dalam diri kita atau tadi seperti misalkan family. Nah, ini lebih ke faktor eksternal atau di masyarakat umum seperti itu. Nah, ada yang namanya model proses kewirausahaan. Nah, jadi ketika kita mau memulai sebuah usaha, itu pasti yang pertama dilandasi karena adanya inovasi ya atau innovation. Inovasi ini bisa berupa ide-ide. Misalkan kita sebelum kita memulai usaha kan pasti kita terlintas mau atau mempunyai ide apa sih mau usaha apa gitu ya. Nah, itu inovasi gitu. Sehingga itu yang akan
misalkan membuat kita ingin menjadi seorang pengusaha. Biasanya muncul karena adanya ide-ide terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua, triggering event, artinya faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini apa aja? Nah, beda-beda ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada faktor personal dalam diri sendiri, ada faktor sosiologikal atau karena dorongan orang tua dan sebagainya, ataupun secara environment atau lingkungan yang mempengaruhi. Nah, faktor pemicunya itu tadi ada 3 hal ya. Kemudian implementation, artinya ini pelaksanaan. Jadi setelah kita ada ide, lalu ada faktor pemicu, baru kita melakukan yang namanya kewirausahaan tersebut. Nah, setelah dilaksanakan, akan terlihat nanti grow-nya atau pertumbuhan dari usaha kita. Apakah semakin baik atau bahkan tidak ada kemajuan. Seperti itu model kewirausahaan. Nah, menurut Bu Hari Alma tahun 2018 dia mengemukakan ada 3 tipe utama wirausaha. Yang pertama ada yang dimaksud dengan wirausaha ahli atau craftsman. Nah, di sini artinya seorang pengusaha yang ciri-cirinya dia itu menjual ide-ide yang dia miliki secara komersil. Artinya dia menjadi seorang pengusaha dengan menjual ide-ide secara komersil. Misalkan saya mempunyai ide yang baik, ide yang bagus untuk membuat sebuah produk. Nah, ide tersebut bukan dia lakukan atau dia laksanakan sendiri, atau namanya tuh menciptakan usaha dari idenya tersebut, tapi justru dia menjual ide dari usaha tersebut kepada orang lain. Jadi orang lain yang akan melakukan usahanya atau melaksanakan usahanya. Dia hanya menjual ide dari usaha tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada promotor. Biasanya di sini wirausaha yang basicnya dulunya dia adalah seorang sales atau marketing. Nah, ketika menjadi seorang sales atau marketing tersebut, dia pasti banyak sekali pengalaman di lapangan sehingga ketika dia sudah menguasai lapangan tersebut, dia menjadi seorang wirausaha atau menjadi seseorang yang melakukan usaha tersebut. Misalkan contohnya dulu dia adalah sales dari developer perumahan. Nah, misalkan ketika dia belajar saat menjadi sales itu dia mengetahui bagaimana misalkan caranya menjadi atau membuka peluang usaha perumahan. Nah, misalkan mencari lokasi yang strategik itu seperti apa, mencari nasabahnya seperti apa, menentukan harganya seperti apa. Nah, akhirnya pengalaman dia menjadi seorang sales itu dia lakukan untuk dia sendiri menjadi seorang pemilik developer tersebut gitu. Artinya dia menjadi seorang wirausaha itu akibat adanya pengalaman menjadi seorang sales tersebut. Nah, kemudian ada general manager. Kalau general manager tentunya kalian tahu ya bahwa seorang yang ahli dalam beberapa bidang, baik misalkan bidang pemasaran atau bidang produksi atau bidang finance atau bidang-bidang yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada macam profil wirausaha. Yang pertama ada woman. Woman di sini artinya perempuan. Artinya kan untuk zaman sekarang bukan hanya laki-laki yang dituntut untuk mempunyai penghasilan ya, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang ingin mempunyai penghasilan sendiri. Nah, di sini banyak sekali perempuan-perempuan pekerja, wanita-wanita karir yang juga menjadi seorang wirausaha. Kemudian ada minority. Di sini artinya seorang wirausaha dari kaum minoritas. Misalkan kaum minoritas di sebuah daerah atau negara tertentu. Ya misalkan kalau misalkan di kita, misalkan orang Indonesia ketika kita misalkan melakukan atau pindah ke negara lain. Nah, kita itu menjadi seorang minoritas di negara tersebut. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita melamar pekerjaan di perusahaan negara tersebut, biasanya kemungkinannya peluangnya sangat kecil, maka kita membuka usaha sebagai seorang minoritas. Misalkan orang Purwakarta membuka usaha sate Marangi di suatu negara atau di daerah yang tidak ada usaha
Marangi tersebut, misalkan seperti itu, karena kita adalah kaum minoritas. Nah, kemudian yang ketiga ada imigran. Imigran itu adalah pendatang. Nah, pendatang juga sama, biasanya kurang mempunyai peluang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan setempat, akhirnya mereka membuka usaha-usaha sendiri sebagai seorang imigran, misalkan seperti itu. Kemudian part-time. Nah, part-time ini biasanya ya yang artinya memang separuh waktu, artinya ya kita bekerja tidak menghabiskan waktu dalam satu pekerjaan saja. Bisa saja misalkan kita seorang pekerja, lalu kemudian kita pengen punya usaha part-time. Kita buka misalkan toko toko apapun itu ya, misalkan sebagai usaha part-time kita, itu tidak tidak jadi masalah ya, karena itu yang namanya usaha sampingan, misalkan seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Lalu ada home base. Nah, di sini artinya wirausaha yang berasal dari rumah tangga. Nah, ada juga kan misalkan ibu-ibu rumah tangga yang hobi memasak, misalkan ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, apa tuh idenya? Misalkan mempunyai catering. Nah, seperti itu. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari pekerjaan rumah tangga gitu, atau aktivitas-aktivitas rumah tangga. Misalkan selain itu hobi menjahit atau bisa mempunyai keahlian dalam menjahit. Oh, kita mau buka misalkan bukan toko, butik, misalkan seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ada family owned. Nah, di sini artinya usaha yang dikelola secara bersama-sama dengan keluarga. Misalkan ayahnya sebagai owner dari perusahaan tersebut. Nah, anaknya sebagai manajernya, cucunya misalkan yang buka cabang di daerah lain, seperti itu. Kemudian ada co-preneurs. Nah, di sini lebih ke perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pihak-pihak profesional. Artinya misalkan kita mempunyai perusahaan dan kita misalkan tidak mungkin bekerja sama dengan keluarga, tapi kita misalkan merekrut orang lain yang mempunyai keahlian di bidang misalkan produksi, kita mencari ahli produksi. Untuk mengelola keuangan kita mencari ahli keuangan, seperti itu. Itu namanya co-preneurs. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.